Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 15 Februari 2022 dengan episode Minyak Terbang IHSG Goyang. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari South Korea Export Price Index month on month yang naik dari sebelumnya minus 1,2% menjadi 1,4%. Kemudian ada dari imports month on month yang naik dari sebelumnya minus 2% menjadi 4,1%. Kemudian ada dari India Wholesale Price year on year yang turun dari sebelumnya 13,56% menjadi 12,96%. Kemudian ada dari India CPI year on year yang naik dari sebelumnya 5,59% menjadi 6,01%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT yang akan memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada PT Waskita Toll Road atau WTR sebesar 6,42 triliun rupiah dari IQ Plus. Kemudian ada dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau BBRI yang telah menyalurkan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH sebesar 11 triliun dari IQ Plus. Kemudian ada dari PT HK Metals Utama Tbk atau HKMU yang akan menggelar rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya saham baru 5,15 miliar dari bisnis. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 14 Februari 2022, IHSG melemah 81 poin atau minus 1,19% menjadi 6.734. Sektor transportation, teknologi, basic industry, finance, property, healthcare, industrials, consumer cyclicals, infrastruktur, consumer non-cyclical bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 402 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari minyak kembali bergoyang. Di tengah situasi dan kondisi potensi perang antara Ukraina dengan Rusia, hal ini pada akhirnya telah mendorong harga minyak dan emas untuk mengalami kenaikan. Harga minyak WTI mengalami lonjakan dari sebelumnya 93,10, hari ini kembali mengalami kenaikan berada di 95,46. Hal inilah yang akan membuat biaya energi pun akan mengalami kenaikan daripada yang sebelumnya. Ini merupakan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan bagi The Fed dan berbagai bank sentral dunia lainnya karena mereka akan melakukan pengetatan moneter karena inflasi mulai mengalami kenaikan secara terus-menerus. Tapi untungnya, para menteri keuangan G20 akan berkumpul minggu ini untuk pertama kalinya untuk membahas mengenai inflasi dan bagaimana cara menanganinya dengan baik. Secara perhitungan dengan kenaikan harga minyak dari $70 menjadi $100 akan mendorong inflasi sekitar 1,5% bagi inflasi di Amerika dan Eropa pada paruh kedua tahun ini. JP Morgan pun telah memberikan peringatan apabila harga minyak mengalami kenaikan hingga $150 per barel, yang dimana kenaikan harga minyak tersebut akan membuat ekspansi global terhenti dan membuat inflasi di Amerika akan mengalami kenaikan hingga lebih dari 7% atau lebih dari 3 kali peningkatan yang ditargetkan oleh sebagian besar para pembuat kebijakan moneter. Goldman Sachs sendiri melihat kenaikan harga minyak hingga $100 dan kenaikan hingga kuartal 3 2022 akan mendorong inflasi mengalami kenaikan hingga 0,6% dengan negara berkembang yang paling terpukul saat ini. Minyak, batu bara, dan gas alam telah menjadi bagian dari 80% energi global dan saat ini biayanya telah hampir 50% dari tahun lalu. Dari sisi faktor yang lain, krisis energi dalam rantai pasokan juga menjadi tekanan tambahan yang mendorong harga minyak mengalami kenaikan termasuk masalah biaya. Hal inilah yang membuat IMF menaikkan proyeksi inflasi bagi negara maju dari sebelumnya 2,3% menjadi 3,9% dan 5,9% bagi negara berkembang. Hal ini yang tengah dilihat oleh Andrew Bailey, Gubernur Bank Sentral Inggris yang kemarin menaikkan tingkat suku bunganya dengan mengatakan bahwa dirinya membuat keputusan kemarin karena inflasi mengalami kenaikan akibat adanya tekanan dari biaya energi. Bank Sentral Eropa juga akan langsung memeriksa terkait dengan dampak kenaikan harga energi bagi perekonomian mereka karena tentu saja salah satu yang menjadi poin adalah kenaikan inflasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bank Sentral India pun juga mengatakan bahwa harga minyak yang terus mengalami kenaikan akan menjadi salah satu risiko yang harus dikendalikan.
Kami melihat bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar $10 per barel akan menurunkan 0,1% pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Sejauh ini situasi dan kondisi antara Ukraina dan Rusia masih dalam keadaan yang cukup menegangkan, pasalnya masih banyak poin yang harus didiskusikan di sana agar Rusia mau menarik pasukannya. Amerika sendiri mengatakan bahwa inflasi mungkin saja akan segera terjadi apabila antara Rusia dan Amerika tidak mencapai kata sepakat. Amerika dan Eropa telah mengonfirmasi apabila invasi terjadi maka mereka akan memberikan hukuman yang berat dari sisi ekonomi yang cukup menekan Rusia. Namun apapun itu, upaya diplomasi tetap berjalan, namun tekanan akan seperti biasa dirasakan oleh pasar pertama kali. Harga minyak ini sesuai dengan prediksi kami nih bosku, karena kami memperkirakan harga minyak dengan tingkat probabilitas sebesar 81% akan menuju 96,70 dengan exit di 81,90. Namun secara jangka panjang akan relatif stabil di rentang 90 hingga 95. Begitupun juga dengan emas yang kami perkirakan akan mengalami kenaikan pertama dengan tingkat probabilitas sebesar 74% menuju 1860, yang dimana hari ini sudah terlewati dengan titik tujuan berikutnya berada di 1950 dengan exit di 1765. Harap perhatikan pergerakan saham yang berkorelasi positif terhadap minyak dan emas juga ya, karena potensi mengalami kenaikan meskipun indeks berpotensi terkoreksi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari ramalan Bank Indonesia. Bank Indonesia memperkirakan Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 4 kali pada tahun ini. Kebijakan Fed dinilai akan memberikan dampak pada nilai tukar rupiah. Proyeksi tersebut berdasarkan pertimbangan atas asesmen kebijakan The Fed yang dilakukan Bank Indonesia. Saat ini dampak dari rencana kenaikan bunga Fed sudah terlihat di pasar. Hal itu tercermin dari kenaikan yield surat berharga Amerika Serikat benchmark Treasury 10 tahun yang telah naik menuju 1,9%. Kondisi ini dinilai akan mempengaruhi aliran modal asing terutama ke pasar surat berharga negara. Sementara itu arus modal asing ke pasar saham saat ini masih meningkat. Bank Indonesia meyakini kurs rupiah secara fundamental masih cukup kuat. Hal ini didukung defisit transaksi berjalan atau current account deficit atau CAD pada tahun lalu yang terkendali pada kisaran 1,1% dan surplus neraca pembayaran yang masih besar. Ini memberikan suatu asesmen bahwa meski suku bunga Amerika Serikat dan US Treasury meningkat, dampak ke rupiah dan yield SBN relatif terkendali. Bank Indonesia akan memastikan rupiah stabil, mendukung stabilitas moneter dan pemulihan nasional. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.687 hingga 6.826. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Harum, kemudian yang kedua ada dari MNCN, dan yang ketiga ada dari Pegas. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ASGR atau PT Astra Grapia Tbk yang menyiapkan capex senilai 294 miliar rupiah yang dialokasikan untuk keperluan bisnis inti. Berdasarkan informasi dari manajemen, proyeksi capex tahun 2022 sebesar 294 miliar rupiah, sebagian besarnya akan dialokasikan untuk kebutuhan bisnis inti dan sisanya untuk keperluan internal perusahaan. Sumber dana capex berasal dari internal, namun manajemen juga tidak menutup kemungkinan dari eksternal. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 740 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 910 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari SSIA atau PT Surya Semesta Internusa Tbk yang menyiapkan capex sebesar 500 miliar rupiah hingga 700 miliar rupiah di tahun ini. Berdasarkan informasi dari manajemen, capex tersebut rencananya akan digunakan untuk pengembangan proyek di Subang. Saat ini manajemen sudah mencapai tahap pengembangan fase 1 Subang Smart Politan seluas 400 hektar. Nantinya proyek itu akan menjadi wajah bagi Subang Smart Politan dengan konsep smart and sustainable. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 370 dan tingkat probabilitas sebesar 62%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 320 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.